Memang idealnya dalam satu kehidupan rumah tangga itu sebelum nikah itu orang tua itu sudah punya bekal ilmu. Salah satu di antara bekal ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua atau calon orang tua adalah nanti kalau punya anak itu bagaimana didiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Bagaimana mengatasi anak yang didikan dari kecilnya sudah keras dan efek dari itu menjadi sifat watak yang keras sampai berani melawan orang tua dan susah diatur, Ustadz? Saya sudah beberapa kali memasukkannya ke pondok, juga tetap belum ada perubahan. Afwan Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang idealnya dalam satu kehidupan rumah tangga itu sebelum nikah itu orang tua itu sudah punya bekal ilmu. Salah satu di antara bekal ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua atau calon orang tua adalah nanti kalau punya anak itu bagaimana didiknya. Nanti kalau punya anak itu bagaimana didiknya. Karena itu adalah satu kewajiban besar. Kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Bukhari pada zaman dahulu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Banyak permasalahan dalam rumah tangga itu berangkat dari nggak tahu, kemudian sekarang baru tahu, kemudian nyesel dan macam-macamnya yang semacam itu. Lah, kasus yang terjadi ini, ana yakinkan itu adalah itu. Jadi bahwasanya ini bapaknya atau orang tuanya itu mempunyai keyakinan bahwasanya jadinya anak itu dikasih disiplin, pokoknya serba ketat, kalah militer dan macam-macam. Maunya itu anaknya manut. Iya, anak kecil pada waktu masih kecil manut masih waktu kecil. Wong dikit-dikit dimarahi, dibentak, kemudian dipukul dan di macam-macamnya. Tapi itu akan mengakibatkan sifat dendam, sifat berontak pada diri anak. Ngomongin titenono. Nanti kalau aku gede, dan itu fakta yang terjadi sekarang. Kemudian itu fakta yang terjadi. Pendidikan itu bukan pemaksaan, tapi tarbiyah. Jadi bagaimana agar anak itu memahami sehingga tatkala dia berbuat baik itu dari dorongan dirinya sendiri. Hukuman itu ada kaidah-kaidahnya, ada karakter-karakternya. Mungkin konsultasi yang lebih kuat kepada orang-orang di psikologi anak itu lebih bagus. Tapi secara umum, jadi hukum asal didik anak itu lembut. Hukum asal didik anak itu lembut, penuh dengan kesantunan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan anak-anaknya, dengan putu-putu nih. Bagaimana beliau sholat sampai gendong anaknya, bagaimana beliau sholat sujud ditumpai sama anaknya di atas punggungnya, bagaimana beliau tatkala khutbah, kemudian ada Hasan datang, beliau turun, gendong ke atas sambil mengatakan benar kata Allah bahwasanya anak itu adalah ujian bagi orang tua, dan berbagai macam sikap-sikap yang maklum lah. Bagaimana sikapnya Rasulullah SAW kepada adiknya Anas bin Malik, bagaimana sikapnya Rasulullah kepada Anas bin Malik dan macam-macam. Oke lah, sekarang itu sudah berlalu. Sekarang nyataan yang ada di hadapan kita bahwasanya anak itu sudah terlanjur dididik dengan didikan yang keras. Efeknya sekarang anak itu berontak. Efeknya sekarang anak itu adalah anak yang berontak karena sekarang dia merasa sudah kuat, melebihi kekuatan bapaknya. Biar kan enggak. Kalau kemarin itu enggak, dia merasa lemah, manut, apa adanya manut. Sekarang dia merasa sudah kuat, kepingin bebas dari kekangan dalam tanda kutip. Tekanan, dalam tanda kutip orang tuanya. Lah, dalam kondisi yang semacam ini ada dua sisi cara. Jadi yang pertama, anak itu ngerti agama, tapi memang karakternya keras. Bisa jadi karena bahasanya jenengan tadi anak dipondokkan gitu ya. Secara umum berarti anak itu ngerti bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana itu dan macam-macamnya, bagaimana bakti kepada orang tua dan macam-macamnya. Yang Anda lihat, cobalah rubah. Kita pertama dirubah cara kita bermuamalah dengan anak. Tunjukkan kepada anak bahwasanya
Meskipun gak langsung ngomong minta maaf gitu, tunjukkan kepada anak bahwasanya kita selama ini salah. Sekarang itu lembut, dekat, guyon, gitu. Jadi enak, mau komunikasinya dibangun dan macam-macam sehingga anak itu merasa bahwasanya orang tuaku berubah. Apa-apa itu diajak diskusi, Mas. Kalau semacam ini bapak ada keinginan semacam ini, menurut sampean gimana? Jadi karena anaknya sekarang masih gede, jangan mudah ter gitu. Sudah waktunya tidak ajak diskusi. Makanya di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala ada perintah wahyu loh padahal ini. Tatkalanya beli anaknya, bahasanya Nabi Ibrahim kan fanglur madza tara. Menurut pendapat sampean gimana, Nak? Inni ara fil manam anni azbahuka fanglur madza tara. Nak, aku semalam mimpi bahwasanya aku tuh nyembelih kamu, dan mimpinya seorang nabi itu wahyu. Bukan langsung besok tak sebelah ya, bukan gitu bacanya Nabi Ibrahim. Tapi bahasanya Ibrahim itu fanglur madza tara. Pendapat sampean gimana, Nak? Jadi apa-apa itu dilibatkan, diajak diskusi sehingga merasa bahwasanya anak itu merasa sekarang orang tuanya berubah. Sekarang itu nguwongno anak. Dan itu sudah waktunya kalau anak-anak sudah usia ya lulus SMA, anak-anak kuliahan atau bisa jadi SMA kalau memang akalnya sudah bagus. Itu sudah bahasanya itu sudah mulai diajak bicara, diskusi. Tunjukkan kepada anak bahwasanya kita itu berubah. Tunjukkan kepada anak bahwasanya itu berubah. Dan tunjukkan kepada anak bahwasanya kita malah dengan adik-adiknya pun berubah. Jangan kemudian sama yang sudah dewasa aja begitu sama adik-adiknya tetap dengan pola yang lama. Akhirnya kan di hadapan anak yang dewasa itu kita itu dianggap sebagai gak tenanan di dalam rangka perubahan. Lah kemudian ya banyak ngomong ya nggak langsung gitu ya, tapi apa ya tentang ya hak orang tua, hak anak itu mungkin nggak bisa langsung tapi semacam itu. Itu aja, dan pelan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil konsultasi dengan orang yang ngerti cara langsung menangani psikologi anak. Jadi segala sesuatu itu serahkan kepada ahlinya, kepada konsultan psikologi anak lah. Sudah kadung semacam ini diapakan? Terapinya itu bagaimana? Ini bagaimana? Itu yang Anda lihat dalam kasus yang semacam itu. Adapun kalau anak itu benar-benar gak ngerti ngaji, anak jalanan. Jadi anak jalanan ya, dan orang tuanya itu dulu mendidik dengan keras sama-sama orang jalanan. Ketika baru sadar orang tuanya anak sudah kadung gede yang semacam itu, yang Anda lihat rubahlah sikap, jangan terlalu banyak ngomong. Jadi tunjukkan kepada anak bahwasanya orang tua berubah. Jadi kemudian banyak doakan anak, karena anak itu merasa nggak salah, karena itu hasil didikan dari orang tuanya sendiri. Dan kasus-kasus semacam ini jadi pelajaran untuk kita. Ini agar calon-calon orang tua itu pahami dengan banget bagaimana seharusnya dia itu bermuamalah dengan anak-anaknya. Wallahu a'lam.